Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada tahun ini kembali kita boleh bersama-sama di bulan April ini memperingati hari Jumat Agung. Mari kita berikan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan setiap kita untuk mengambil satu sejenak. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tak lain karena hidup kita berharga di matanya. Haleluya.
Jumat Agung pagi hari ini datangnya hanyalah daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turun atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama di hari Jumat Agung ini kita bersama-sama mendengarkan sabda anugerah Tuhan sebagai berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-12. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena itu terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib menandakan kasih-Nya yang besar untuk memperlakukan kita sebagai umat yang ditebus, umat yang dimerdekakan dari segala macam belenggu dosa. Sebab itu berbagai setiap saudara yang senantiasa menjadikan Kristus sebagai Allah atas kehidupan setiap kita, sehingga melaluinya kita bersama-sama hidup sebagai manusia tebusan Allah. Amin. Jumat Agung ini kita diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Kristus dalam setiap pribadi kita. Emas dan perak dalam dunia ini sangat berharga, tetapi di hadapan Tuhan kita, hidup kita lah yang sangat berharga bagi Dia, sehingga Dia mau datang ke dunia ini tak lain hanya karena kasih-Nya yang sempurna ingin Dia nyatakan bagi setiap kita. Mari kita katakan melalui pujian penyembahan ini sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Di hari Jumat Agung ini kembali kami memperingati bagaimana pengorbanan-Mu dalam hidup kami, dalam setiap kehidupan manusia dalam dunia ini Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu, mungkin setiap kami akan sulit untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami yang sudah Tuhan tebus ini kami kembalikan kepadamu. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur atas berkat-berkat kasih anugerah-Mu yang Kau siapkan bagi kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, bahkan seperti wabah yang ada di lingkungan kami, di sekitar dunia ini yang terjadi, tidak akan dapat memisahkan kasih-Mu dengan kami. Kerinduan kami untuk bersekutu menyembah memuji Engkau pada Jumat Agung ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pujian sukacita ini mengatakan ada kuasa dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang sangat besar yang senantiasa menopang kehidupan kita. Mari kita bertepuk tangan mereka untuk bersama-sama dengan bersukacita. Haleluya. Jika engkau ingin dibebaskan, jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasa darah Tuhan.
Sekalipun mungkin ada banyak berita-berita yang menggentarkan dunia, tetapi anak Tuhan tidak boleh gentar. Amin jemaat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang begitu besar senantiasa terus memberikan keberanian-keberanian bagi kita untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan yang terlebih
sebagai umat kepunyaan Allah tetap boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami boleh merasakan penyertaan perlindungan Tuhan yang sungguh sempurna. Kami bersyukur kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang telah rela meninggalkan surga dan mati demi pengampunan dosa-dosa manusia. Dan hari ini kami mau bersama-sama tengah-tengah peringatan Hari Raya Jumat Agung. Kami bersama-sama mau merenungkan makna daripada Kristus yang tersalib, Kristus yang menderita bagi pengampunan dosa dunia. Oleh sebab itu, kami mau percayakan waktu ini hanya di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan yang akan menyertai kami, memberkati kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan Roh Kudus berkuasa atas kami, dan Roh Kudus menopang kami, supaya hanya firman Allah yang kami dengar, dan firman Allah sajalah yang kami akan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Raya Jumat Agung, peristiwa kematian Kristus atas kehidupan orang berdosa. Dan saat ini kita memperingati Hari Raya Jumat Agung dalam sebuah suasana duka cita atas segala keadaan yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Kita hari ini berduka oleh karena meninggalnya ribuan orang oleh karena virus corona. Hari ini kita sedang berduka, kita sedang berkabung oleh karena mulai banyaknya orang kehilangan pekerjaan mereka. Hari ini kita juga berduka oleh karena begitu banyaknya orang yang masih mengalami perawatan dari sakit penyakit yang diakibatkan oleh virus corona dan berbagai-bagai penyakit yang lain. Di tengah-tengah suasana duka cita, di tengah-tengah suasana perkabungan kita hari-hari ini, mari kita bersama-sama memandang kepada terang firman Allah, supaya duka cita itu tidak menimbulkan kelemahan atas iman kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Allah yang terambil dari Injil Lukas pasal 23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan atas kita sekalian. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya,
orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan berbagailah setiap kita yang senantiasa mau hidup hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, saya mengajak kita bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk memandang Kristus yang tersalib. Oleh sebab itu, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema memandang Kristus yang tersalib. Dari pembacaan kita di pagi hari ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bagaimana cara kita memandang Kristus yang tersalib. Dan cara pandang seseorang terhadap Kristus yang tersalib itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupannya, bagaimana masa depannya, bagaimana imannya di hadapan Allah. Dalam pembacaan kita di pagi hari ini, kita bersama-sama diberikan sebuah pemahaman Kristus yang adalah Allah itu sendiri disalibkan di antara dua penjahat, di antara dua orang penyamun. Bahkan kematian Kristus berada di antara mereka. Dan Kristus yang tersalibkan itu dan disalibkan di antara kedua penyamun, di antara dua penjahat ini merupakan sebuah penggenapan nubuatan Allah yang dicatat dan disampaikan oleh Yesaya di pasalnya yang ke-53 ayat yang ke-12. Yesaya 53 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. "Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang.
dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kristus yang tersalib, yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya dan dicatat di dalam kitab-kitab Injil, adalah merupakan wujud nyata karya Allah atas kehidupan orang berdosa. Kristus yang tersalib adalah juru selamat yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah Allah persiapkan bagi orang berdosa sejak semula. Pengampunan, keselamatan hanya melalui salib Kristus. Oleh sebab itu salib Kristus dan Kristus yang tersalib menjadi hal yang penting di dalam rencana Allah bagi kehidupan manusia berdosa. Salib Kristus menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Tergantung hari ini bagaimana cara kita memandang Kristus yang tersalib. Dan kebenaran Allah menyatakan bahwa salib adalah satu-satunya jalan yang daripadanya manusia memperoleh keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salib bagi orang Romawi merupakan sebuah hukuman yang sangat keji. Salib merupakan hal yang sangat hina, sesuatu yang sangat mempermalukan dan memalukan. Sebab salib adalah lambang kutuk dan kejahatan. Sehingga orang Romawi sendiri tidak mau mati untuk disalibkan. Ketika Kristus disalibkan dan Kristus ditempatkan di antara para penyamun, di antara orang-orang yang jahat, di antara orang-orang yang hina. Di sana kita dapat belajar dari kedua tokoh yang pada saat itu bersama-sama disalibkan dengan Yesus. Kedua tokoh ini, kedua penjahat ini memiliki cara pandang yang berbeda tentang Yesus yang disalibkan, tentang Yesus yang tersalib di Bukit Golgota. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-39. Kita mau melihat bagaimana penjahat ini melihat dan memandang Kristus yang tersalib. Ayat yang ke-39 mengatakan demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Penjahat yang ada di sebelah Kristus, yang juga memandang ketika Kristus disalib. Dari ayat yang ke-39 ini kita dapat melihat bagaimana dia memandang Kristus yang tersalib itu. Ketika dia melihat Kristus yang tersalib, ia dikatakan di sana, ia menghujat Yesus. Kalau kita melihat bersama-sama, bukankah penjahat ini sedang berada dalam kondisi pesakitan, sedang dalam sebuah kondisi yang tersalib.
Bahkan sebentar lagi dia juga akan mengalami kematian oleh karena kondisi yang dialami. Tetapi dia memandang Yesus bukan sebagai orang yang benar. Yesus yang mempersiapkan dan menyatakan pengampunan yang bisa melepaskan dosa manusia, orang yang berdosa. Tetapi dia memandang Kristus yang tersalib, bahkan dia menghina Kristus yang tersalib. Dari sini kita melihat penjahat yang ada di dekat salib Kristus. Dia tidak mempergunakan kesempatan itu sebagai sebuah anugerah untuk beroleh pengampunan. Dan penjahat ini menjadi sebuah gambaran banyak orang berdosa hari-hari ini. Walaupun ia berada dalam sebuah penderitaan, walaupun ia sedang menderita, bahkan mendekati kematian, hatinya tetap keras. Hatinya tetap berada dalam sebuah kesombongan. Tidak mau merendahkan diri di hadapan Kristus. Dia tetap memilih untuk hidup, bahkan mati di dalam dosanya. Ia seorang penjahat yang menolak kasih Kristus yang Allah tawarkan dan berada di dekatnya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebuah pujian menjadi sebuah berkat atas kehidupan saya secara pribadi. Ketika tak kala saya hidup sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Pujian ini mengatakan, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan, kondisi keberdosaan kita harus membuat setiap kita untuk memandang salib Kristus dan berani dan mau memandang salib Kristus. Dan biarlah Kristus yang tersalib itu membuat kita menjadi pribadi yang mau jatuh tersungkur di kakinya, mengakui keberdosaan kita, menyadari akan segala kesalahan kita, mengakui akan segala kesombongan kita. Dan mari kita bersama-sama menyatakan pertobatan di bawah kaki salib Kristus. Pandanglah Yesus yang tersalib dan akui Dia sebagai penebusmu. Sehingga kesempatan yang Allah berikan atas kehidupanmu menjadi anugerah yang terindah di masa-masa yang sangat sukar sekalipun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama juga melihat, belajar dari tokoh yang kedua, dari penjahat yang ada di sebelah Yesus yang tersalib.
Bagaimana dia memandang Kristus yang tersalib. Apa pernyataan dia ketika dia melihat di sebelahnya Kristus tersalib. Dan pernyataan dia, cara pandang dia, mengubahkan kehidupannya. Bahkan hidupnya menjadi berarti. Ayat yang ke-40 berbicara demikian. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ketika ia memandang Yesus yang tersalib, penjahat ini menyadari akan keberadaannya sebagai seorang penjahat, sebagai seorang yang salah, sebagai seorang yang telah melanggar hukum dan layak untuk menerima hukuman. Dan ayat yang ke-41, kemudian dia katakan kembali, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ketika dia memandang Kristus yang tersalib, dia menyadari akan keberdosaannya. Dan dia merasakan dan mengakui dia sebagai orang yang layak untuk menerima hukuman. Tapi ketika dia memandang Kristus yang tersalib, dia memandang Kristus sebagai orang yang benar. Bukan sebagai seorang penjahat sama dengan dirinya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dari ayat yang ke-42 ini, ia mengaku Yesus bukan saja sebagai orang yang benar, tetapi mengaku Yesus sebagai Raja. Raja yang akan datang kembali memerintah kehidupan dunia. Ketika penjahat ini memandang Kristus yang tersalib sebagai orang yang benar, dan memandang Kristus sebagai Raja yang akan datang di kemudian hari, penjahat ini meminta Yesus untuk mengingatnya. Penjahat ini sadar bahwa sebentar lagi dirinya juga akan mati. Cara pandang penjahat ini terhadap Kristus yang tersalib berbeda dengan cara pandang penjahat yang sebelumnya. Penjahat ini, cara pandangnya yang memandang Yesus sebagai orang yang benar, sebagai seorang raja, walaupun ia tersalib. Cara pandang dia yang benar, menumbuhkan imannya, menumbuhkan pengharapannya akan kasih Allah, akan ingatan Allah atas dirinya, untuk dia diingat oleh Allah. Ketika Yesus hadir sebagai Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang orang ini bukan saja bagaimana dia diingat oleh Kristus, tetapi Yesus berkata, hari ini juga
engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini bukan saja diingat oleh Kristus, tapi Kristus memberikan Firdaus, surga yang dinanti-nantikan, yang diharapkan oleh banyak orang, bahkan orang-orang yang berdosa hari-hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama bahwa cara pandang kita akan Kristus yang tersalib, itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Dan dari firman Tuhan ini kita bersama-sama belajar, dan kita diberkati dari pengalaman Yesus yang tersalib di antara dua penjahat ini. Bahwa di dalam Yesus tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Yesus yang tersalib menjadi bukti. Yesus bersama-sama dan mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Bersama dengan Yesus tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertobat. Bersama Yesus tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Bertobat dari segala macam kesalahan. Bertobat dari segala macam perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Bersama Yesus tidak ada kata terlambat untuk menerima kasih dan pengampunan yang daripadanya. Biarlah pujian ini juga mengakhiri kebenaran firman Allah pagi hari ini. Dan mengakhiri segala kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Dan kita kembali menerima pengampunan dan kehidupan yang kekal yang daripada Allah. Pujian ini mengatakan demikian. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Pandanglah salib Kristus sebagai wujud kasih Allah yang kudus atas kehidupan kita manusia yang berdosa. Biarlah melalui salib Kristus kita beroleh pengampunan dan keselamatan daripada Allah. Biarlah duka cita kita di hari-hari ini berubah menjadi sukacita oleh karena Kristus telah menyediakan pengampunan atas kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Sehingga penderitaan, pencobaan tidak membuat kita kehilangan kasih Allah. Tetapi sebaliknya, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia
yang sedang berduka. Selamat hari Jumat Agung. Biarlah kasih Kristus, penderitaan Kristus, darah Kristus yang telah Dia curahkan menjadi sukacita besar di tengah-tengah dunia hari-hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa di hari peringatan Jumat Agung di tahun 2020 ini, kami masih bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami akan Kristus yang tersalib. Kami bersyukur di tengah-tengah duka cita perkabungan dunia oleh karena bencana kemanusiaan, oleh karena virus corona, oleh karena persoalan-persoalan bencana yang lain, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk memandang terang firman Allah. Kami mau belajar dari penjahat yang ada di sebelah Kristus yang tersalib, yang memandang Kristus yang tersalib sebagai orang yang benar, yang memandang Kristus yang tersalib sebagai raja yang akan datang di kemudian hari. Dan di saat dalam keterbatasannya, dalam penderitaannya, dia berharap kepada Kristus untuk diingat. Sehingga melaluinya, engkau bukan saja mengingat, tapi engkau menganugerahkan kehidupan, keselamatan, dan pengampunan atas dirinya. Sehingga engkau menempatkan dia bersama-sama engkau di Firdaus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa bersama dengan Kristus tidak ada kata terlambat. Bersama dengan Kristus senantiasa kami mendapatkan kasih dan kemurahan yang daripada Allah. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan biarlah kasih yang kami terima hari ini melalui karya salib-Mu membawa kami untuk dapat memberikan penghiburan atas dunia yang sedang berada di dalam lembah kekelaman, berada di dalam duka cita oleh berbagai-bagai macam pergumulan. Bapa Surgawi, berkati umat Tuhan. Jadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang meneguhkan, menguatkan, memberikan penghiburan, kelegaan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah perayaan Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Mari setiap kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita hari ini boleh bersama-sama merayakan Jumat Agung. Kita akan tutup dengan pujian, hanya Tuhan di hidup kita.
anugerah keselamatan bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, arahkanlah iman pengharapanmu hanya kepada Kristus, dan tengadakanlah tanganmu, dan pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur bersama-sama. Di tahun ini kita kembali bersama-sama berjumpa di dalam perayaan Jumat Agung, di tengah-tengah duka cita yang besar dunia hari-hari ini. Kita mau tetap mempercayakan bahwa Kristus yang telah disalibkan dan dikuburkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga menjadi sumber segala berkat atas hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Saya ucapkan selamat melaksanakan dan mengikuti Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.